Trinitas. Jadi Trinitas itu bukan voting terus menang, enggak. Dari segi jumlah yang hadir sangat minim. Justru mayoritas membela tauhid yang dipimpin oleh Arius. Tapi yang namanya Kaisar Romawi yang dulunya kafir baru masuk Nasrani mendukung ini dan nih pedang. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Akhirnya pengikut-pengikut Arius, murid-murid Yesus yang masih tauhid dihabisi, Pak. Baik, Bapak Ibu. Monggo, kalau masih ada yang tanyakan silakan. Ceritanya bagaimana surat-surat Paulus Iya. bisa masuk ke dalam Alkitab? Iya. Jadi memang ada perintah khusus. Jadi ada surat kuasa khusus dari Kaisar. Nah ya, saya carikan. Ini menyangkut tentang Trinitas yang kemudian memang Kaisar memberikan itu. (118) Semenjak Paulus memasuki agama Nasrani, semenjak ia memasukkan faham-fahamnya dan ajaran-ajaran agama itu, maka timbullah pertentangan-pertentangan faham dalam kalangan umat Nasrani itu sendiri. Ya. Ada yang berpendirian. Nah, kemudian di sini Konstantin Agung, Kaisar Romawi, ikut memeluk agama Nasrani, sedang sebelumnya beliau menganut agama Romawi kuno yang musyrik. Kemudian si Kaisar ini memberikan pedang pada Paulus. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan untuk mempertahankan agama ini. Dengan pedang ini, nah ya. Mulai dari pada waktu Kaisar, ya, pada waktu Muktamar ya. Pada waktu muktamar itu berlangsung, Konstantin telah mempersilahkan 318 uskup yang mempertahankan ajaran Paulus untuk masuk dalam suatu ruangan yang khusus. Jadi pendukungnya Paulus itu hanya 318 orang. Jadi pendukungnya Paulus waktu muktamar ya, 318. Sementara sisanya yang 1000 berapa itu ya, itu yang masih tauhid. Di situ diterangkan itu. Terus lanjut, ini dimasukkan ruangan. Terus silakan Bapak. Kalimat berikut. Lalu beliau memberikan cincin Materai kerajaan, pedang dan tongkat kebesarannya kepada pemimpin dari mereka yang 318 itu. Seraya berkata, dengan ini saya memberi kuasa penuh kepada kamu dalam kerajaanku untuk bertindak dan berbuat apa saja yang layak menurut pandangan kamu untuk tegaknya agama ini dan kemaslahatan orang-orang yang iman dengan pengajaran ini. Jadi mereka ya. menghormat dan berkata kepada Kaisar. Lalu mereka genggamkan kembali pedang itu kepada baginda seraya berkata, dengan pedang ini mohon paduka menangkanlah agama Nasrani ini yang Trinitas dan mohon dibela. Inilah tentang Trinitas. Jadi Trinitas itu bukan voting terus menang, enggak. Dari segi jumlah yang hadir sangat minim. Justru mayoritas membela tauhid yang dipimpin oleh Arius. Tapi yang namanya Kaisar Romawi yang dulunya kafir baru masuk Nasrani mendukung ini dan nih pedang. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Akhirnya pengikut-pengikut Arius, murid-murid Yesus yang masih tauhid dihabisi, Pak. Dari situlah maka ajaran-ajaran Paulus semuanya masuk ke dalam kitab suci itu. Jadi kalau kita bicara tentang lembar yang berikutnya yang mestinya hari ini kita bahas, ayat 15, tidak sulit. Munculnya Trinitas itu, Pak. Ya,
halaman 15 kan itu, munculnya Trinitas. Jadi Trinitas itu bukan terus aklamasi, setuju, enggak. Melalui pertumpahan darah yang luar biasa. Justru yang hak, yang tauhid dihabisi. Ya. Yang tauhid malah dihabisi. Karena apa? Penguasanya penguasa yang kafir. Nah, mudah-mudahan negeri kita tidak ketularan seperti itu. Ini sejarah. Dan orang Kristen ngerti nih, oh ini buku resmi, ini buku resmi tentang lahirnya Trinitas itu. Ya seperti itu, tidak ada yang bantah itu. Cuma dia mengatakan Paulus itu orang yang dulunya itu ya, menentang, tapi kemudian sudah tobat, bahkan mendapatkan kuasa dari Yesus itu. Jadi supaya kita tahu, ya, supaya kita tahu. Ya. Dengan kita tahu itu enak. Ini loh. Ngaten Bapak.